Selamat siang teman-teman semua. Pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi sistem saraf. Sebelum kita mengenal anatomi dan fisiologi sistem saraf, kita harus mengetahui apa itu sistem saraf dan apa fungsinya. Pengertian sistem saraf sendiri adalah merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita, seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya, semua diatur oleh sistem saraf. Sistem saraf ini tersusun dari jutaan serabut sel saraf yang disebut neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas yang disebut vaskulum. Neuron ini merupakan komponen utama dalam sistem saraf. Sistem saraf mempunyai tiga fungsi utama, yaitu pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, yang kedua pusat pengendali tanggapan, dan yang ketiga merupakan alat komunikasi dengan dunia luar. Struktur sel saraf atau neuron. Nah, setiap neuron ini terdiri dari satu badan sel yang letaknya di tengah, yang di dalamnya itu terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel tersebut keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit ini berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Bisa dilihat pada gambar, akson ini biasanya lebih panjang dibandingkan dendrit. Terdapat juga selubung mielin. Selubung mielin ini yang menyelimuti yang berfungsi untuk membantu kecepatan konduksi impuls yang melewati sel saraf, agar kecepatan konduksi impulsnya ini menjadi lebih cepat. Sel saraf dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu terdapat tiga jenis. Pertama, sel saraf sensorik atau disebut saraf aferen. Saraf aferen ini berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada sel saraf motorik atau biasa disebut saraf eferen. Saraf eferen ini berfungsi menghantarkan impuls motorik dari saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, terdapat sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi, penghubung antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar terdiri dari sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Selain sistem saraf pusat, sistem saraf sadar terdiri dari sistem perifer atau tepi. Sistem saraf perifer ini terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak atau disebut saraf kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau disebut saraf spinal. Dan sadar atau biasa disebut saraf autonom dibagi menjadi dua, yaitu susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sistem saraf pusat terdiri atas otak dan belakang. Otak sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan otak tengah, mesencephalon. Bisa dilihat dari gambar yang sudah ada, itu ada cerebrum. Cerebrum ini yang merupakan otak besar berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau intelijen, ingatan atau memori, kesadaran, dan peran. Otak besar ini terletak di bagian depan otak. Nah, otak besar ini juga terdiri atas beberapa bagian. Bagian belau oksipital yang merupakan pusat penglihatan, bagian samping atau temporal yang merupakan pusat pendengaran, bagian tengah atau parietal yang merupakan pusat pengatur kulit panas, dingin, sentuhan, dan tekanan.
Nah, antara bagian tengah dan belakang itu merupakan pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Lalu terdapat otak kecil yaitu cerebellum. Fungsi otak kecil ini untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Selanjutnya ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah ini terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Jembatan farol ini merupakan jembatan yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Nah, di depan otak tengah atau diencephalon ini terdapat talamus dan hipotalamus. Talamus ini mengatur sensoris, sedangkan hipotalamus merupakan pusat pengatur suhu, mengatur selera makan, keseimbangan cairan tubuh. Dan di bagian atas ada lobus opticus yang merupakan pusat refleks mata. Pada sistem saraf pusat, selain otak, terdapat sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini atau biasa disebut medula spinalis berfungsi untuk penghubung impuls dari dan ke otak dan memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Nah, di bagian dalam sumsum tulang belakang ini ada yang namanya akar dorsal. Akar dorsal ini yang mengandung neuron sensor. Sedangkan terdapat juga akar ventral. Akar ventral ini yang mengandung neuron motorik. Pada bagian putih itu terdapat serabut saraf asosiasi atau intermediate yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, selain sistem saraf pusat, terdapat sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf perifer ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, 12 pasang sabut otak atau disebut saraf kranial. Saraf kranial ini terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motori, dan 4 pasang saraf gabungan. Dan yang kedua yaitu 31 pasang saraf sumsum belakang atau saraf spinal. Nah, saraf spinal ini terdiri dari 8 pasang yang merupakan saraf leher servikal, 12 pasang yang merupakan saraf punggung torakal, 5 pasang saraf pinggang atau lumbang, 4 pasang saraf pinggul atau sakral, dan 1 pasang saraf ekor atau koksial. Kemudian, selain sistem saraf perifer, juga terdapat sistem saraf autonom atau sistem saraf tak sadar. Sistem saraf autonom ini terdiri dari dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, untuk fungsinya bisa dilihat pada gambar. Jadi, biasanya fungsinya itu bertolak belakang antara sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Misalnya, jika simpatis memperbesar pupil, maka parasimpatis memperkecil pupil. Jika simpatis menghambat pengeluaran saliva, maka parasimpatis memacu produksi saliva. Itu juga disebutkan kalau simpatis meningkatkan kerja jantung, parasimpatis melambatkan denyut jantung. Begitu juga simpatis memperbesar bronkus, sedangkan parasimpatis menyempitkan bronkus. Pada simpatis juga menghambat kerja jantung dan pankreas, sedangkan parasimpatis memacu kerja jantung dan sekresi. Pada simpatis merangsang pelepasan glukosa oleh parasimpatis menstimulasi pengeluaran empedu. Juga pada parasimpatis mengkontraksi kandung kemih, sedangkan simpatis menghambat kontraksi kandung kemih. Jadi biasanya itu fungsinya itu saling berlawanan antara simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya yaitu perbedaan antara gerak sadar dan gerak refleks. Sebenarnya untuk mekanismenya antara gerak sadar dan gerak refleks ini hampir sama. Yang membedakan adalah jika gerak sadar menggunakan otak, sedangkan gerak refleks menggunakan sumsum tulang belakang. Jadi aku akan menjelaskan mekanismenya. Kalau gerak sadar itu, dia ketika ada rangsangan atau impuls yang diterima, atau rangsangan atau impuls itu diterima oleh reseptor.
Reseptor ini sebagai penerima pada bagian awal. Nah, reseptor ini juga biasanya itu merupakan alat indera seperti mata, hidung, telinga, atau kulit. Lalu, setelah diterima reseptor, akan disampaikan ke saraf sensorik. Saraf sensorik ini fungsinya untuk menyampaikan impuls ke sistem saraf pusat yaitu otak. Nah, di otak akan dibaca dan diterjemahkan, kemudian disampaikan dan dibawa oleh saraf motorik. Lalu akan bergerak menuju efektor. Efektor ini bisa otot atau kelenjar. Nah, maka dari efektor tersebut akan dihasilkan tanggapan. Itu untuk gerak sadar. Untuk gerak refleks, mekanismenya sama, hanya saja tidak menggunakan otak, tetapi menggunakan sumsum tulang belakang. Seperti contohnya pada gambar jika tiba-tiba terkena api, maka mekanismenya itu sama seperti tadi, cuma menggunakan sumsum tulang belakang. Terima kasih teman-teman semua yang telah mendengarkan. Semoga penjelasan dari aku membantu kalian untuk belajar. Terima kasih dan selamat belajar.